Kapan kita niat? Di saat air itu sudah mengalir ke leher kita, misalkan. Di saat air itu udah mengalir di wajah kita. Nah, maka wajib kita ulang basuhan di kepala. Karena tadi tidak muktarinan bifi'lih di kepala. Nah, apakah ini bisa dipahamkan? Karena mungkin begini, karena kami ini orang Aceh. Jadi orang Aceh itu kalau ngomong bahasa Indonesia itu agak rumit, agak sukar. Jadi beda beda kalau sesama bahasanya. Jadi ini agak susah bacut untuk kami terangkan karena bahasa Indonesianya kurang fasih. Jadi cara menyampaikan mungkin agak berbelit-belit karena bahasanya tidak sepenuhnya menguasai cara berbicara agar mudah dipahami. Nah, jadi kalau bahasa sendiri kan enak cara menjelaskan. Nah, jadi mohon dimaklumkan saja. Jadi kalau ada pembahasan-pembahasan atau materi yang mungkin kurang kami karena bahasanya kurang elok cara menyampaikan itu boleh ditanyakan kembali bagaimana penjelasan biar kita ulang-ulang nanti. Nah, jadi di saat kita niat itu wajib menyertai niat kita di awal basuhan yang kita basuh. Nah, maka jika tidak menyertai, wajib kita ulang. Bukan ulang mandi, wajib kita ulang basuh pada anggota yang kita basuh pertama tadi, yang tidak disertai dengan niat. Nah, anggota itu aja yang wajib dibasuh kembali. Nah, kemudian wa izalatun najasati ingkanat ala badanihi. Ini fardu mandi yang kedua atau rukun mandi yang kedua. Menghilangkan najis. Jika ada yang najis di atas badannya orang yang mandi. Wahada marajahahur rafi'iyu. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i wajib menghilangkan najis jika terdapat najis tersebut di badan orang yang mandi. Nah, jadi sebelum mandi harus menghilangkan dulu najisnya. Nah, misalkan kita berada di dalam posisi janabah. Kebetulan kenalah najis pada tubuh kita, kenalah kotoran, baik kotoran hewan atau kotoran manusia. Nah, terkenalah pada tubuh kita. Jadi sebelum kita mandi, kita harus menghilangkan dulu kotoran itu. Artinya harus mensucikan dulu tubuh kita dari kotoran itu. Baru kita mandi. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wajib menghilangkan najis terlebih dahulu jika ada najis tersebut di atas badan kita. Kalau kita perhatikan di dalam walau makfuan an sekalipun najis tersebut najis yang dimaafkan seperti sedikit darah. Nah, ada sedikit darah di tubuh kita sedangkan kita dalam posisi janabah.
kita ingin mandi, itu harus dihilangkan dulu yaitu najis tersebut, yaitu sedikit darah tadi. Wa alaihi fala yakfi ghaslatun wahidatun anil hadasi wan najasati. Dan berdasarkan di atas pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i, maka tidak memadai sekali basuh daripada hadas dan najis. Jadi berdasarkan pendapat yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i, tidak memadai satu kali basuhan untuk hadas dan najis. Sekali basuh. Sekali basuh itu untuk mengangkat hadas dan najis itu tidak boleh. Karena Imam Rafi'i yaitu mengatakan wajib izalah. Wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Warajjahan Nawawiyu al-iktifa'a bi ghaslatin wahidatin anhuma. Jadi berbeda pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Kalau menurut yang dikuatkan oleh Imam Nawawi yaitu memadai dengan sekali basuhan untuk hadas dan najis. Nggak perlu dihilangkan. Wa mahalluhu ma idza kanatin najasatu hukmiyatan. Amma idza kanatin najasatu ainiyatan wajaba ghaslatani anhuma. Jadi terjadi khilaf antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini pada permasalahan najis hukmiyah. Adapun pada permasalahan najis ainiyah ini tidak terjadi khilafiyah, artinya wajib membasuh 2 kali. Yang pertama menghilangkan najis dulu, baru kita mandi. Ini untuk najis ainiyah. Jadi yang terjadi khilaf antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi pada permasalahan najis hukmiyah, bukan permasalahan najis ainiyah. Kalau pada permasalahan najis ainiyah, ini beliau sepakat. Kemudian yang terakhir wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Jadi rukun mandi yang ketiga yaitu wajib sampai air kepada sekalian bulu dan kulit. Jadi di saat kita mandi fardu itu wajib sampai air kepada sekalian bulu dan kulit. Di dalam kitab Bejuri dijelaskan andai kata tersisa 1 helai rambut saja itu tidak memadai. Misalkan ada sehelai rambut yang tidak kita basuh, itu tidak memadai mandi kita, tetap wajib dibasuh. Karena harus sampai air ila jami'i, sekalian bulu dan kulit. Tidak boleh tersisa. Tidak boleh tersisa satu pun. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi.
Dan tiada perbedaan pada permasalahan